Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Ghaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin 2 resep roti Arab makanan buat sehari-hari ya, buat sarapan pagi, makan siang, makan malam dan sebagainya. Nah, ini roti samuli dengan isiannya dan juga hubus takaran 1 kilo. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, silahkan disimak dari resep awal hingga resep akhir. Bagi yang mau ikut gabung silahkan disubrek dulu ya. Oke, pertama kita siapkan wadahnya atau baskom. Terus ada tepung terigu protein tinggi 2 gelas atau 300 gram, gula pasir 1 sendok makan, kemudian ragi 1 sendok teh, 30 ml minyak sayur dan juga garam sedikit aja. Kemudian susu cair hangat ya teman-teman 200 ml atau disesuaikan dengan kualitas tepungnya, bisa kurang bisa juga lebih. Pokoknya campur adukan aja semua bahan ini jadi satu, kemudian dengan spatula dulu ya. Kemudian aku tak mixer ya dengan kecepatan rendah dulu, terus kecepatan tinggi ya. Aku mixer selama 6 menitan. Kalau misalkan mau dipulenin dengan tangan mungkin 10 menitan ya teman-teman. Tapi hari ini aku mau pakai mixer ya, tuh kecepatan tinggi sekarang mah ya. Nah, ini tidak lama ya, cuma 6 menit saja hingga tercampur halus ya teman-teman. Kalau mau lebih juga boleh sampai 15 menit juga itu lebih bagus ya teman-teman. Cuman di sini aku cuma menguleni 6 menit saja ya, atau nge-mixernya gitu maksudnya. Kalau sudah aku rounding dulu seperti ini, terus balikin lagi ke baskom. Kemudian jangan lupa ditutup dulu. Dan di sini akan aku istirahatkan kurang lebih 40 menit ya teman-teman. Setelah 40 menit kita lihat adonan sudah mengembang ya teman-teman, atau 1 jam ya teman-teman. Jadi di Arab ini lagi panas, jadi ini 30-40 menit aja udah mengembang ya. Kemudian adonan kempiskan, kasih tepung taburan sedikit, lalu bagi-bagi menjadi 9, kemudian dironding dulu dan ditutup kembali, diamkan 5 menit supaya lentur ya ketika kita membentuknya nanti. Sekarang siapkan loyang, olesi minyak loyangnya. Lalu kita akan bentuk satu persatu si roti samulinya atau roti hotdognya ya. Cara membentuknya teman-teman bisa simak tutorialnya ya di video ini tuh. Pertama aku gilas memanjang bentuk oval ya kayak gini. Kemudian kalau sudah memanjang mah akan aku gulung-gulung ya atau digulung-gulung tuh seperti ini. Ini polos ya tanpa isian ya, karena nanti akan aku isi dengan ayam dan keju ya, campuran ayam dan keju. Pokoknya gurih banget, lezat, dijamin anak-anak semua pasti suka, anak-anak, dewasa. Pokoknya semua dijamin pada suka karena ini rasanya enak banget, tekstur rotinya juga sangat empuk, lembut seperti kapas. Nah, kalau sudah mah tata di loyang seperti ini tuh ya teman-teman. Pokoknya lanjutkan semuanya hingga selesai ya teman-teman. Nah, kalau sudah semuanya ya, sekarang di sini akan aku diamkan lagi hingga mengembang ya. Kurang lebih 40 menitan lagi atau 1 jam ya, sesuai cuaca teman-teman masing-masing ya. Jangan lupa ditutup ya biar tidak kering. Lanjut sekarang cara buat isiannya atau toppingnya ya. Siapkan teflon atau wajan atau penggorengan. Kasih minyak secukupnya, bawang bombay dan bawang putih sudah diiris-iris memanjang seperti ini. Kemudian ditumis-tumis seperti ini, tidak usah sampai layu ya. Langsung aja saya tambahkan ayamnya ya. Ini ayamnya saya pakai setengah kilo utuh ya, cuman aku ambil dagingnya saja. Terus tulangnya saya buang dan ini sudah dicuci bersih, tentunya dipotong-potong ya teman-teman. Ini setengah kilo aja ya teman-teman, dan setengah kilo itu aku ambil dagingnya saja. Jadi mungkin kira-kira ini 300 gram atau 400 graman ya. Kemudian dioseng-oseng hingga kecoklatan. Terus aku tambahkan juga paprika dan paprikanya ini warna-warni ya, ada yang merah, hijau dan kuning. Selanjutnya untuk bumbu saya cuma pakai garam dan ada jintan bubuk, ketumbar, ada jahe, ada kunyit dan juga lada hitam ya. Ini secukupnya aja sesuai selera. Untuk bumbu disesuaikan ya sesuai selera masing-masing ya, nggak apa-apa.
Yang penting ada ayamnya dan keju ya. Nah, ini aku campur adukan kejunya seperti ini. Seharusnya ada keju slice ya teman-teman, cuman keju slice-nya lagi kosong, cuma sisa satu ya, nggak ada stok lagi. Aku tambahkan cheddar akhirnya ya, tapi nggak apa-apa ya, cheddar juga endol pisan dan gurih penuh gizi. Terakhir aku tambahkan kecap manis ya teman-teman. Nah, ini sudah kita masak ya, ayamnya sudah matang. Lalu ini akan kita sisihkan dulu ya teman-teman hingga agak-agak dingin gitu ya. Selanjutnya balik lagi ke roti tadi, roti samuli sudah mengembang. Kemudian siapkan susu cair, terus dioles-oles dengan susu cairnya di permukaannya seperti ini ya teman-teman, hingga merata semua. Selanjutnya akan aku panggang dengan suhu 180. Tadi ini oven udah aku panaskan dulu ya sebelum masuk. Kemudian panggang api bawah dulu kurang lebih 9 menit. Kemudian api atas 2 atau 3 menitan atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Selanjutnya ini si ayamnya kita letakkan dulu di piring dan sisihkan dulu ya untuk isian nanti topping dan juga kejunya lagi. Terus ada saus sambal kalau suka dan ada saus tomat ya. Dan ini untuk toppingnya ya, sisihkan dulu. Ini rotinya sepertinya sudah matang ya, kemudian angkat. Kalau misalkan ingin rotinya kinclong, teman-teman boleh olesi dengan butter ya, ketika ini masih panas. Kalau saya nggak olesi ya, soalnya lagi kosong butternya. Nah, ini aku begini aja tuh, nggak pakai polesan ya. Tapi sepertinya udah agak-agak kinclong ya teman-teman, karena tadi kan aku olesi dengan susu ya. Nah, jika ingin kinclong gitu ya, dikasih butter ya. Tadi pas panas ya. Ini udah agak-agak hangat ya, jadi udah bisa dilepas rotinya. Seperti yang teman-teman lihat, karena rotinya berdempetan, jadi wayahnya harus dilepas-lepas dulu ya, tuh seperti ini. Kalau misalkan tidak ingin berdempetan seperti ini roti hotdognya, nah tadi pas kita ngebentuk itu ngegulung-gulung, berjauhan nyimpannya ya, berjauhan nyimpannya supaya tidak saling menempel seperti ini ya. Jadi susah nanti untuk ngisinya, wayahnya harus disobek-sobek dulu. Oke, lanjut kita isi ya. Sekarang belah dulu seperti ini. Nah, ini dalamnya ya, tuh lembut banget. Lalu kita isi aja dengan ayam yang sudah kita masak tadi, ayam dan campuran keju. Kemudian ditambahkan keju lagi di atasnya biar lebih lezat gitu dan penuh gizi ya. Kalau misalkan pengen ditambahin mayones dan saus tomat boleh ya, itu lebih endul. Cuma anak saya dikasih ya, nggak suka dikasih mayones sama kecap katanya gitu atau saus tomat ya. Kecuali kalau hamburger gitu ya. Kalau saya pakai saus sambal ya, ini tambah enak rasanya teman-teman. Ada rasanya itu gimana ya? Pokoknya mah dicobain dulu ya teman-teman, nanti komen ya. Pokoknya ini enak banget apalagi pakai yang pedas-pedas mah ya. Nah, ini sudah selesai ya, punya anak-anak dan juga suami tadi udah aku bikinin. Jadi ini sebenarnya buat camilan di siang hari ya teman-teman. Dan ini makan satu aja, dua udah kenyang sekali teman-teman. Untuk tekstur roti seperti yang teman-teman lihat, tuh dalamnya gini ya, empuk seperti kasur dan lembut seperti kapas. Oke teman-teman, wajib coba ya karena ini rasanya enak banget. Cocok buat sarapan pagi, camilan, buat bekal anak sekolah ya teman-teman. Nanti buat bekal anak sekolah dan juga mungkin cocok juga buat ide jualan. Pokoknya untuk rasa jangan diragukan lagi. Saya jamin 100% kalian akan ketagihan karena rasanya tuh benar-benar gurih, enak dan lezat, dan juga tekstur rotinya sangat empuk teman-teman. Oke, segitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicobain. Jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya silahkan di like, komen, juga subrek dan share juga. Terima kasih. Pertama siapkan baskom, kemudian siapkan terigunya, protein tinggi ya, sebanyak 1 kilo ya. Jadi aku memakai protein tinggi ya teman-teman, bukan pro rendah. Kemudian aku tambahkan raginya 1 sendok makan mucung tuh ya. Kemudian ada garam 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, dan juga ada susu bubuk powder 3 sendok makan. Aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian aku tambahkan minyak sayur 60 ml.
minyak goreng ya. Terus untuk airnya air hangat ya teman-teman, aku memakai 680 ml ya, atau disesuaikan aja sesuai kualitas tepung masing-masing ya. Karena setahu aku ya tepung itu tidak sama ya. Ini jadi hati-hati cara nuanginnya sedikit-sedikit ya, secara bertahap. Takutnya kelembekan gitu ya, atau terlalu lembek gitu ya. Nah ini karena lunak ya, agak lunak, jadi aku taburi tepung lagi seencerot-encerot gitu ya, sedikit aja, sekeprul-keprul gitu ya, supaya tidak melengket di tangan aku ketika aku lagi menguleni ini ya. Dan ini aku uleni dengan tangan ya teman-teman, tidak memakai mixer sama sekali. Cara nguleninnya mah gampang, dikucek-kucek aja kayak nyuci baju gini tuh ya. Aku uleni kurang lebih 5 menitan ya teman-teman. Dikucek-kucek kayak gini, kayak nyuci baju. Lama-lama akan lembut dengan sendirinya tuh teman-teman. Ini tidak lama ya, cuma 5 menit saja ya. Lalu tutup ya dengan baskom tadi dan diamkan 1 jam. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang sekali ya. Kempiskan dulu ya adonannya, taburi tepung lalu bagi-bagi. Oh, iya, untuk ukurannya disesuaikan aja, kalian mau bikin yang mini atau yang besar ya. Jadi sesuaikan aja sesuai selera masing-masing ya. Kalau ini aku versi besar tuh ya. Nah, ini aku bagi cuma menjadi 13 roti saja ya, lalu ronding-ronding dulu ya seperti ini tuh. Sebenarnya mau jadi 20 juga bisa ya, pokoknya mah sesuai selera aja ya. Lalu tutup ya, diamkan kurang lebih 5 menitan biar agak lentur gitu ya pas kita ngebentuk nanti atau ngegilasnya. Nah ini setelah 5 menit kira-kira aku akan gilas atau pipihkan ya. Dipipihkan tuh ya, kasih tepung ya agar tidak lengket gitu ya di tangan kita. Nah seperti ini tuh ketebalannya ya. Jadi tidak terlalu tipis-tipis amat ataupun tebal-tebal amat ya teman-teman. Pokoknya mah mau tipis banget juga silahkan ya, itu mah sesuai selera. Nah pokoknya mah kita gilas-gilas dulu seperti ini, dipipihkan ya. Aku mau pipihkan 5 aja dulu ya, karena tidak cukup ya ini tempatnya. Kalaupun mau dipipihkan semuanya dulu nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah selesai ditutup ya. Nah setelah itu baru dibakar ya teman-teman. Nah ini sambil aku ngegilas ya, aku tuh udah panesin teflonnya ya. Jadi teflonnya itu harus panas gitu ya teman-teman. Teflonnya juga harus agak tebal. Nah ini teflon sudah panas dari tadi. Terus langsung aja bakar rotinya. Kemudian geser kanan kiri ya teman-teman, sambil dibulak-balik gitu agar supaya tidak cepat gosong rotinya ya. Nanti lama-lama dia akan melendung ya atau mengembung ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih gagal buat roti kubus ini, jangan patah semangat ya, dicoba lagi ya. Karena ya susah-susah gampang sih ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat punya orang tuh gampang banget, tinggal gini udah jadi. Tapi kalau pas kita bikin, kita buat ya ternyata gagal. Nah itu teh bukan salah dari orang yang mengajari kitanya, jadi kitanya belum biasa gitu. Kalau kita udah biasa pasti akan berhasil ya. Jangan putus asa ya, buat teman-teman yang masih gagal mah wajib dicoba lagi ya. Dan untuk kalau mau mencoba ya jangan banyak-banyak ya, segelas gitu ya, cukup segelas dulu, takaran segelas. Nanti akan saya buatin takaran 1 gelas ya, buat pemula yang mau belajar bikin roti kubus. Oke teman-teman, karena di sini takarannya besar ya, banyak, jadi hati-hati buat pemula mah, mungkin takut gagal nanti gimana gitu ya. Nah nanti ujung-ujungnya nyalahin ke saya gitu ya. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai, waktunya kita isi ya. Karena ini buat sandwich, jadi saya akan belah dulu jadi 2 karena besar ya. Nah ini dalamnya ya kepong ya teman-teman. Nah sekarang ini tadi aku sudah bikin telur dadarnya ya, dadar telurnya, suka kebaliknya, maaf teman-teman. Nah ini sebenarnya buat sarapan pagi ya teman-teman. Jadi ini ada yang minta, anak aku ada yang minta pakai keju sama dadar telur dadar, ada yang pakai kecap ya, macem-macem pokoknya. Anak aku mah ya riweuh pokoknya mah ya teman-teman, jadi ngariweuhkeun. Ada yang minta ini, ada yang minta dipakein saus apa, kecap ya. Ada yang minta sama keju kayak gini, udah ya tuh segini teman-teman. Ada yang keju doang, pokoknya mah macem-macem ya. Kalau aku sih sukanya pakai saus sambal ya, biar ada pedes-pedesnya gitu teman-teman, jadi enak rasanya tuh ya. Oke, ini seperti biasa saya bungkus dulu dengan kertas roti ya, biar aman ya, tidak amburadul ya. Nah seperti yang teman-teman lihat, rotinya lembut banget seperti di toko-toko ya, udah mirip-mirip menurut aku gitu mah ya teman-teman. Nah teman-teman yang sudah pintar mah nanti bisa untuk jualan ya di kampung, di kota kalian masing-masing. Ini
apa namanya, bagus ya buat dijualan teman-teman, bisa diisi sesuai selera, bisa diisi nama dengan kebab, dengan ayam ya, ayam suwir, pokoknya mah apa aja bisa ya teman-teman, chicken nugget, burger bisa ya, itu cocok banget buat anak kos, buat anak sekolahan dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan untuk cocol ya, misalkan harus buat cocolnya ya, misalkan bukan buat sendawis kayak gini ya, bisa ya. Maksudnya cocolnya itu kuahnya ya, maksudnya kuahnya teman-teman ya, kuahnya itu bisa kita buat dengan rendang ya, kare atau gulai dan lain sebagainya ya. Nah, itu bagus juga ya, misalkan tidak mau buat sendawis ya. Oke, buat itu cocol sama kuah-kuahan boleh ya teman-teman. Dicocol sama kuah-kuahan mantap pokoknya mah. Nah, ini karena banyak ya, mau tak masukkan ke freezer ya. Ini bisa bertahan 1 minggu ya. Setelah itu mas beda rasanya, agak beda dan tidak bagus buat kesehatan. Jadi cuma seminggu saja. Ini akan saya masukkan ke freezer. Nanti kalau mau tinggal hangetin ya. Keluarin dulu terus hangetin. Hangetinnya kalau nggak ada penghangatnya bisa di teflon lagi ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, segitu aja ya di video kali ini cara membuat roti hubus takaran 1 kilo. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka mas silahkan di like, komen, dan share ya. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.